adanya biaya jabatan, ya kan, tambah lagi tapi nanti ada tunjangan lainnya setelah kita dapatkan penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan adanya biaya jabatan, ya kan, kemudian ada iuran pensiun dan PTKP, kemudian juga ada sumbangan atau zakat pada lembaga yang sudah diotorisasi oleh pemerintah, baru kita peroleh penghasilan kena pajak, ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, inilah yang sebagai dasar untuk menghitung berapa penghasilan yang terutang dalam 1 tahun. Kasih untuk gambaran di tabel berikut ini. Jadi penghitungan penghasilan kena pajak, pertama yang harus kita identifikasi, sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada penghasilan yang berkenaan dengan objek pajak tidak final. Kemudian klasifikasi kedua, objek pajak final dan bukan objek pajak. Nah, dari hal ini, teman-teman harus benar-benar bisa membedakan apakah yang satu masuk ke revenue terkait dengan objek PPh final, kemudian revenue yang terkait dengan objek pajak final, dan bukan objek pajak. Karena yang akan dimasukkan di dalam penghitungan penghasilan kena pajak di sini berarti adalah penghasilan yang terkait dengan objek pajak tidak final. Nah, kenapa terdapat perbedaan seperti ini? Ya, kita lihat dari yang pertama, objek PPh final itu pengenaan pajaknya berdasarkan nilai brutonya. Jadi tidak mempertimbangkan berapa biaya yang dikeluarkan, ya, berapa effort yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan final. Misalkan terkait dengan penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, ya kan, di mana PPh finalnya adalah 10%. Nah, dalam rangka memperoleh penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan, itu kan ada pemeliharaannya. Kalau apartemen ada pemeliharaannya, ya kan, atau rumah pun juga ada, belum lagi ada PBB-nya, asuransinya. Tetapi hal itu semuanya tidak diperhitungkan dalam menghitung pajaknya, karena yang dilihat adalah nilai revenue-nya, ya, tidak dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga tidak digabungkan dengan objek pajak tidak final. Sama dengan yang bukan objek pajak, apalagi bukan objek pajak kan jelas-jelas tidak bisa digabungkan. Tetapi dari hal ini harus bisa mengidentifikasi masing-masing dari jenis objek pajak. Nah, kemudian terkait dengan objek pajak tidak final. Karena ini terkait dengan penghitungan pajak yang didasarkan dari penghasilan itu, ya, makanya di sini atas biaya yang digunakan, biaya yang dikeluarkan, atau kalau di dalam undang-undang PPh biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu boleh dikurangkan dengan biaya untuk memperoleh penghasilan yang masuk kategori objek pajak tidak final. Ya, nanti akan ada klasifikasi deductible expenses, kemudian juga ada undeductible expenses. Nah, setelah kita perhitungkan dari revenue dan biaya yang boleh dikurangkan, barulah muncul yang namanya penghasilan itu. Setelah kita memperoleh penghasilan itu, ini sebagaimana kalau kita review kembali dari pelajaran yang sudah ada dibahas, sudah dipelajari di tingkat 1 mengenai akuntansi, ada akuntansi dasar, kemudian akuntansi intermediate. Yang pertama kalau kita lihat dari perusahaan manufaktur kan ada revenue-nya, kemudian dikurangi dengan cost of goods sold, ya, harga pokok penjualan, baru diperolehlah laba bruto. Nah, laba bruto kemudian dikurangi dengan operating expenses, ada sales and administrative expenses atau sales marketing expenses, yaitu
kemudian diperoleh penghasilan dari operasi kan gitu ya. Nah, penghasilan dari operasi, di samping dari penghasilan operasi, perusahaan juga ada tambahan penghasilan lain-lain. Ya, misalkan ada penghasilan dari penjualan scrap-nya kan gitu. Misalkan juga penjualan dari aktiva yang sudah tidak dipakai. Nah, dari yang penghasilan lain-lain, di situ juga nanti ada biaya lain-lain, persis sama yang ada di accounting kan gitu. Cuman yang di bagian ini dipotong semua biaya usaha dan biaya lain-lain sudah masuk ke dalam kategori biaya boleh dikurangkan. Nah, di situ sudah masuk. Tapi secara lebih detail lagi, tadi ada namanya revenue, kemudian ada cost of goods sold, kemudian ada namanya laba bruto atau gross margin, kemudian dikurangi dengan biaya operasi, diperoleh laba operasi, dari laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dan dikurangi dengan biaya lain-lain, baru diperoleh earning before tax-nya atau penghasilan atau laba profit sebelum dikenakan pajak. Nah, setelah mendapatkan profit sebelum dikenakan pajak atau EBT ya, bahasa Inggris earning before tax, itu yang disebut dengan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian. Jadi dalam hal ini pemerintah memberikan suatu fasilitas di mana wajib pajak yang dalam operasinya menderita kerugian dari tahun-tahun sebelumnya atau dari anak-anak atau cabang, bukan anak perusahaan, atau dari cabang-cabang perusahaannya di tempat lain, ini boleh untuk yang kerugiannya itu dimasukkan dalam kompensasi kerugian. Artinya bahwa nanti penghasilan itu ini akan dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, kemudian juga kalau ini orang pribadi ada PTKB dan zakat. Nah, kita nggak ngomong yang untuk orang pribadi. Nah, setelah kita perhitungkan dari kompensasi kerugian, barulah nanti kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, setelah diperoleh penghasilan kena pajak, barulah dikalikan dengan tarif umum, yaitu tarif di pasal 17. Kaitannya dengan tarif pasal 17 ini, teman-teman juga mengetahui bahwa pada tahun 2020 ini ada Perpu nomor 1 tahun 2020. Di mana di dalam Perpu ini ada perubahan tarif PPh badan yang tadinya 25%, kemudian berubah menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Nah, kemudian mulai tahun 2022, tarif pajaknya berubah menjadi 20%. Nanti teman-teman di kasusnya, karena kemarin juga ada diskusi, nanti kemungkinan akan ada tarif yang dipakai untuk tahun 2020. Jadi jangan salah, untuk yang tahun 2020 tarifnya bukan 25%, tetapi tarif yang digunakan adalah berdasarkan Perpu 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan ya, sudah digunakan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kalau orang bilang namanya Undang-Undang Corona. Nah, itu yang berubah. Kemudian yang tahun 2022 ke atas tarifnya akan menjadi 22%. Itu untuk WPWP yang secara umum. Nah, kemudian bagi wajib pajak yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, masih ada ketentuan yang berikutnya, teman-teman nanti bisa lihat di Perpu 1 tahun 2020. Dengan kepemilikan sahamnya oleh publik mencapai 40% dan dimiliki oleh 300 entitas baik badan atau orang pribadi yang berbeda, maka WP yang terdaftar di Bursa Efek boleh mendapatkan penurunan tarif yang lebih rendah lagi, yaitu 19% sampai dengan dari
2020 sampai dengan 2021 dan 17% mulai tahun 2022. Oke, sebelum saya lanjutkan, dari konsep ini ada pertanyaan, karena ini konsep basicnya dan jangan sampai salah ya. Untuk kompensasi kerugian nanti akan saya jelaskan bagaimana menghitung kompensasi kerugian. Oke. Itu ya, barangkali teman-teman ya. Karena kan sudah kita bahas semuanya untuk bagaimana menghitung penghasilan itu. Sekarang tinggal bahwa penghasilan itu ini yang dulu kita terapkan untuk wajib pajak orang pribadi, tetapi sekarang kita akan terapkan untuk penghitungan wajib pajak badan. Ya, artinya kita review kembali, berarti dari penghasilan, ya penghasilan kita akan klasifikasikan menjadi 3. Yang objek tidak final itu yang akan kita pakai, dan nanti identifikasi benar-benar di situ, jangan sampai tercampur antara penghasilan yang tidak final, kemudian final, dan yang bukan objek pajak. Nah, dari sisi biaya, nanti yang terpenting di situ adalah biaya yang boleh dikurangkan adalah yang deductible expenses, yang terkait dengan penghasilan tidak final. Apabila di dalam suatu penghasilan itu, ya dalam penghasilan itu nanti yang diterima oleh perusahaan ada 3 jenis misalkan, itu sangat mungkin terjadi, dan dari situ juga ada biaya, misalkan ada campuran ya. Kalau misalkan antara penghasilan final ya dan penghasilan tidak final, ya, kemudian dari catatan perusahaan sudah jelas, di situ bisa diidentifikasi biaya-biaya atau kwitansi lah ya, kwitansi atau biaya-biaya yang terkait dengan PPh final. Maka biaya itu tidak boleh digabung dengan penghitungan penghasilan pajak yang tidak final ya. Nah, kalau misalkan dari biaya-biaya itu tidak bisa teridentifikasi dokumentasinya, bukti transaksinya, harus menggunakan proporsi. Kemudian sebagai contoh misalkan untuk penghasilan tidak finalnya sebesar 1M dan kemudian ada penghasilan yang dikenakan final 200 juta. Nah, ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kedua jenis penghasilan itu. Makanya akan diproporsi nanti ya. Jadi proporsinya adalah 1,2 ya, itu sebagai pembaginya, dan untuk biaya yang boleh dikurangkan adalah 1M dibagi dengan 1,2 dikalikan dengan total biayanya. Jadi proporsi sebagaimana teman-teman pada waktu sebelumnya menghitung penghasilan suami istri yang NPWP-nya atau status dari wajib pajaknya adalah pisah harta dan memilih terpisah. Persis seperti itu cara. Jadi kembali ke konsep yang awal bahwa untuk penghitungan dari biaya ini adalah sebagaimana pada saat kita menerapkan besarnya penghasilan yang terutang untuk suami dan istri. Ya, teman-teman masih ingat ya dulu ya. Ada penghasilan suami dan istri. Kemudian untuk proporsinya adalah berapa penghasilan suami, kemudian dibagi dengan gabungan penghasilan suami istri dikalikan dengan total pajak yang berutang. Ya, itu bedanya untuk yang jenis wajib pajak orang pribadi. Sebagaimana konsep ini bisa diterapkan untuk penghitungan biaya, baik untuk penghasilan final maupun tidak final, maupun objek yang bukan objek pajak. Jadi penghasilan yang bukan objek pajak. Itu. Dan misalkan lagi ada biaya terkait dengan fasilitas kendaraan yang diberikan kepada direkturnya atau kepada dewan komisarisnya. Ada biaya kendaraan ya, penyusutan kendaraan ini sering sekali terjadi. Kalau mobil itu dibawa pulang, nah berarti nanti proporsi yang boleh dibebankan hanya 50%. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan.
Ya. Oke, sekarang kita akan lihat apa itu kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu kerugian yang bisa dikurangkan dari penghasilan neto, dari penghasilan neto PPh badan maupun orang pribadi yang usaha ya, dari penghasilan neto dalam menghitung penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak. Nah, di situ kompensasi kerugian ya, dari kerugian yang tahun-tahun sebelumnya atau dari cabang-cabang perusahaannya, kemudian bisa dikurangkan dari penghasilan neto perusahaan. Nah, untuk kompensasi kerugian terdapat dua jenis kompensasi yang teman-teman bisa lihat di situ. Pertama, kompensasi horizontal, dan yang kedua adalah kompensasi vertikal. Untuk kompensasi horizontal, ini diatur di Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ingat bahwa dalam rangka pengakuan penghasilan, Indonesia menganut worldwide income. Ya, artinya bahwa penghasilan, konsep pengakuan penghasilan di sini adalah konsep penghasilan dalam arti yang luas. Jadi worldwide income. Yang satu lagi ada territorial basis ya. Territorial basis hanya penghasilan yang berasal dari negaranya sendiri yang akan menjadi penghasilan dalam rangka penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam 1 tahun. Nah, Indonesia tidak seperti itu. Baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri itu akan digabungkan dengan seluruh penghasilan untuk menghitung besarnya untuk menghitung dasar pengenaan pajak. Jadi semua penghasilan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri akan digabung menjadi satu. Nah, kemudian kaitannya dengan hal ini, lewat teman-teman dalam satu usaha, itu kan tidak semuanya barangkali dalam 1 tahun pajak menghasilkan adanya keuntungan semuanya. Tetapi ada cabang misalkan di luar negeri atau cabang di daerah lain di mana kantor pusatnya di Jakarta, kemudian ada cabang di Semarang, kemudian ada juga cabang di luar negeri. Ternyata yang cabang-cabang itu menderita kerugian. Nah, kalaupun terdapat kerugian karena kita menganut prinsip di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu penghasilan dalam arti luas, sehingga baik itu yang menghasilkan keuntungan maupun yang menghasilkan kerugian, semuanya akan digabung menjadi satu. Ya. Baik itu dengan nanti penghitungannya yang dihitungan dengan cara biasa, atau yang terkait dengan penghitungan kalau menggunakan konsep penghasilan itu. Tapi kalau konsep penghasilan itu ini hanya dipakai ya, akan dipakai untuk wajib pajak orang pribadi ya, karena dari template-nya untuk WP badan adalah mereka harus melakukan pembukuan. Nah, cuman kalau wajib pajak badan ini mempunyai omset sampai dengan 4,8 M, mereka masih punya pilihan. Apakah akan memilih menerapkan PP 23 tahun 2018 sehingga pajaknya dikenakan final sebesar 0,5%, ataukah akan menggunakan konsep pengenaan penghasilan secara normal. Ya, berarti menghitung berapa penghasilannya yang akan dikenakan dengan tarif normal, yaitu di pasal 17 ayat 1B untuk PPh badan. Di situ bedanya. Tapi saya yakin dengan tax planning, kalau omsetnya sampai dengan 4,8, maka perusahaan lebih memilih untuk dikenakan PP 23 karena tarif pajaknya 0,5%.
lebih kecil. Dan risikonya tidak hanya dari sisi pajaknya yang kecil, saya bilang kecil sekali, tetapi dari risiko koreksi ke depannya sudah tidak ada lagi. Karena dalam menghitung PBA final, bahwa dasarnya adalah penghasilan bruto, tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Nah, dengan konsep kompensasi kerugian horizontal ini, ada beberapa pengecualian, yaitu atas usaha yang pajaknya dikenakan final, berarti tidak boleh digabungkan. Ya, dari awal kan sudah kita bahas bahwa untuk yang tidak final, yang final, kemudian yang bukan objek pajak itu memang harus dipisah-pisah. Ini penerapannya di sini, makanya ada pengecualian. Kalau ada penghasilan yang berasal dari final, kemudian dihitung biayanya, kemudian terdapat kerugian, nah atas kerugian ini tidak boleh digabung dengan objek pajak yang tidak final. Kemudian juga terkait dengan kerugian yang di luar negeri. Nah, kerugian di luar negeri ini memang berdasarkan dari internasional ya, international best practice ya, atau yang dipakai oleh negara-negara lain, bahwa untuk kerugian yang berasal dari luar negeri tidak boleh dilakukan sebagai kompensasi kerugian di dalam negeri. Nah, dari background-nya adalah bahwa kita lihat untuk operasi di luar negeri, bahwa ada negara-negara yang memang sudah melakukan administrasi perpajakannya dengan betul. Artinya bahwa compliance-nya dari wajib pajak itu cukup tinggi. Biasanya terjadi di negara-negara maju kan gitu. Nah, kemudian juga sistem dari cara penghitungannya kan berbeda-beda. Jadi kalau kita kaitkan dengan negara berkembang, di mana dari compliance-nya, belum lagi negara-negara yang memang mereka mengejar jenis penghasilan lainnya. Jadi ada negara-negara yang disebut dengan tax haven countries, di mana mereka tidak mengenakan PPh badan atas entitas yang melakukan usaha di negaranya. Bayangkan coba, tidak mengenakan PPh. Ataupun kalau misalkan mengenakan PPh-nya, rate-nya, jadi tarif PPh-nya adalah sangat kecil. Bisa 2%, bisa 5%, bahkan yang 0% pun ada. Nah, sehingga kalau kita melihat seperti itu, bahwa tidak ada kaitannya dengan tarif pajak. Nah, hal ini akan menyebabkan, ya nggak masalah, saya buatkan di negara ini, ya misalkan ada Cayman Island, kemudian ada Mauritius, itu salah satu negara-negara tax haven countries. Ada beberapa negara lain juga, di Malaysia juga ada, di Amerika sendiri juga di dalam negerinya ada juga. Kalau misalkan entitas cabangnya berada di sana, kemudian dari ketentuan di negara tersebut tidak mengenakan PPh sama sekali, berarti mereka bisa memupuk kerugian atau bisa membuat atau merencanakan memupuk rugi di sana, merencanakan kerugian yang besar, kemudian akan dikompensasi di dalam negeri. Nah, itu yang pemerintah tidak bisa kontrol. Oleh karena itu, dari International Tax Law mengatakan bahwa untuk kompensasi kerugian di luar negeri tidak bisa dibebankan sebagai gabungan kompensasi kerugian yang ada di dalam negeri. Nah, karena nggak terkontrol dan negara nggak punya kontrol untuk bagaimana cara menghitung penghasilannya. Kemudian tadi kalau ada kerugian juga tidak berpengaruh, karena dalam hal ini ada negara-negara yang mengenakan tarif pajak yang sangat kecil maupun tarif pajaknya 0. Nah, sehingga kerugiannya bisa dibuat-buat lah namanya, bisa direkayasa sehingga akan mengurangi beban pajak di dalam negeri.
Itu yang menjadi alasan kenapa kerugian yang di luar negeri tidak boleh diperlakukan sebagai kompensasi. Nah, bagaimana dengan kompensasi kerugian horizontal secara aplikasi? Kita lihat ini untuk aplikasi di WP orang pribadi. Nah, kita ambil contoh, Tuan Edi ini tidak melakukan penghitungan dengan PPh final di sini, ya, dengan pembukuan. Nah, sehingga dia memperhitungkan dari kompensasi kerugiannya. Kita lihat contoh soalnya. Tuan Edi memiliki 2 toko. Ya, ini yang disebut dengan kompensasi horizontal ya, teman-teman ya. Toko pertama menjalankan usaha menjual bahan bangunan, dan toko kedua menjual barang-barang sembako. Dalam tahun 2017, penjualan bahan bangunan menderita kerugian 400. Sedangkan usaha penjualan sembako mendapatkan laba 700. Nah, untuk menghitung penghasilan neto tahun 2017, ini akan digabung, yaitu baik yang menderita kerugian di toko bahan bangunan sebesar 400 juta ya, 400 juta, kemudian di toko bahan sembako yang mendapatkan untung. Jadi total penghasilan netonya setelah juga memperhitungkan rugi di toko bangunan dan juga ada keuntungan di toko bahan sembako, terdapat penghasilan neto fiskal sebesar 300 juta. Ini yang dimaksud dengan kompensasi kerugian secara horizontal. Bagaimana dengan penerapan untuk PPh badan, yaitu entitas wajib pajak badan? Dalam prinsip pengenaan pajak di Indonesia, yaitu pengenaan pajaknya adalah entitas by entitas. Artinya apa? Kalaupun wajib pajak itu mempunyai anak perusahaan, teman-teman juga tahu ada kalau nanti sudah sampai dengan pembahasan mengenai investasi, kalau dia investasi dengan kepemilikan di atas 50%, makanya penghasilannya akan digabung secara accounting ya, akan menjadi satu kan gitu ya. Nah, akan bentuknya menjadi equity ya, sehingga akan digabung menjadi satu sebagai penghasilan induk. Tetapi di dalam konsep dari perpajakan, nah, negara lain memang ada yang menerapkan seperti itu. Jadi pengenaan pajak penghasilan atas perusahaan grup, di mana akan meliputi anak-anak perusahaannya. Tetapi di Indonesia tidak. Di Indonesia akan dilihat satu persatu. Artinya apa? NPWP untuk kantor pusatnya, dia operasinya apa yang sesungguhnya, kemudian biayanya apa, itu yang akan menjadi besarnya penghitungan penghasilan dan biaya dalam 1 tahun. Baru nanti akan diperoleh penghasilan neto untuk WP Group itu sendiri tanpa memperhitungkan operasi dari anak-anak perusahaan. Itu nanti jangan digabung nanti kalau ada perusahaan grup kemudian dia mempunyai anak perusahaan. Misalkan ada PT ABC, kemudian dia punya anak perusahaan XYZ, ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu akan dipisah-pisah. Jadi di situ nanti ada 4 entitas ya. Entitas untuk grupnya, kemudian ada entitas untuk anak perusahaannya, yang entitas X, entitas Y, dan entitas Z. Itu akan dipisah satu persatu. Nah, bagaimana penerapan untuk kompensasi kerugian horizontal di dalam PPh badan atau entitas PT, entitas WP badan? Yang boleh dikompensasi kerugian adalah dari cabangnya. Karena cabang itu akan mempunyai NPWP sama dengan NPWP di induk. Teman-teman bisa sambil contoh di sini. Misalkan biasanya NPWP-nya adalah 1, kemudian
Kita lihat digit berikutnya 234. Ya, ini BHC Samsung. Teman-teman kalau suka nonton iklan, ada yang melihat iklan di TV. And then 5567. Nah, ini berikutnya 9 itu adalah kode uniknya. Jadi digit yang ke-9 di sini ya. Digit yang ke-9 ini kode unik, kebetulan saya tulis angka 9. Kemudian anggaplah 102. Ya. Dan di sini ada 3 digit terakhir. Nah, teman-teman, untuk yang 3 digit terakhir, kalau dia kodenya 0, 0, dan 0 ya, berarti merupakan entitas yang disebut kantor pusat. Nah, apabila nanti ada digit terakhirnya menjadi 1, berarti ini cabang yang pertama. Kalau digitnya ada 4, berarti ini cabangnya yang keempat. Kalau digitnya di sini ada 100, berarti entitas ini mempunyai cabang 100. Gitu. Nah, inilah yang nanti bisa dijadikan sebagai kompensasi secara horizontal. Jadi dari cabang-cabang yang ada, misalkan dari 100 cabang, kemudian ada yang untung, ada yang rugi, akan digabung menjadi satu dengan operasi yang ada di kantor pusatnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, untuk kompensasi horizontal, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau hari ini udah misalkan nggak selesai, silahkan arrange di hari Sabtu atau hari Minggu, saya akan berikan kesempatan untuk memperdalam lebih lanjut lagi ya, biar kita benar-benar paham. Nah, tinggal di arrange, tapi saya bisa ngasih waktunya Sabtu atau Minggu, no problem. Atau kalau malam weekdays-nya kayaknya saya nggak bisa deh. Malam Minggu aja ya. Jadi silakan aja Sabtu atau Minggu disusun. Nih. Karena kebetulan nanti jam 9 saya ada meeting, saya mohon izin tidak bisa sampai jam 9, tetapi saya berikan kesempatan untuk di weekend ya, sama-sama kita bisa belajar sama. Kalau saya meluangkan weekend ya sebetulnya saya sacrifice weekend saya, tapi nggak apa-apa. Karena saya ingin teman-teman biar bisa paham, benar-benar paham ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Ini kok kompensasi biasanya jadi tanya tuh. Jadi tanya. Jadi kompensasi kerugian ini kalau yang horizontal sih lebih seperti itu. Kalau nanti kompensasi vertikal lebih bisa lagi. Biasanya banyak yang terjebak juga bagaimana menghitung kompensasi kerugian terkait dengan yang kompensasi kerugian vertikal. Ya, again kalau saya jelaskan sekali lagi untuk WP badan, prinsip PBH badan di Indonesia atau pengenaan NPWP adalah prinsipnya entitas by entitas ya. Tidak digabung pengenaan pajak secara grup, tidak ada. Tapi ada beberapa negara yang menerapkannya. Oke, kalau itu kita lanjut ke kompensasi kerugian secara vertikal. Untuk kompensasi kerugian secara vertikal, ini legal basisnya adalah pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH yang mengatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, yaitu itu terkait dengan biaya-biaya, didapat kerugian. Nah, kerugian tersebut bisa dikompensasi atau bisa dikurangkan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ya, jadi di sini ada batasannya. Kapan kompensasi kerugian itu boleh dikurangkan terhadap penghasilan di tahun-tahun berikutnya.
Jadi ruang lingkupnya terbatas. Jadi timeline-nya hanya 5 tahun. Jadi kalau sekarang adalah tahun 2020. Kemudian perusahaan menderita kerugian, katakanlah 5M. Nah, atas kerugian 5M ini bisa dikompensasi untuk pertama tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Nah, jadi 5 tahun ya. Itu yang bisa dikurangkan. 2025 saya maksud di situ ya. Dari 2021, 22, 23, 24, dan 25. Nah, gampang startnya karena dari tahun 2020. Nah, bagaimana kalau ada sisa setelah tahun kelima? Nah, karena ada expirednya, ada daluarsanya yaitu selama 5 tahun. Nah, kalau sudah melewati batasan 5 tahun, berarti berapapun jumlah sisa kompensasi kerugian itu tidak boleh dikurangkan untuk tahun pajak yang setelah 5 tahun. Misalkan untuk tahun 2026. Katakanlah tadi karena ada kerugian di tahun 2020 sebesar 5M, kemudian sisa kompensasi kerugiannya masih 4,5. 4,5M. 4,5M ini tidak boleh dilakukan kompensasi kerugian di tahun 2026 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kompensasi kerugian secara vertikal. Artinya dari tahun ke tahun ini kan kita lihat dari tahun yang sekarang kemudian tahun yang berikutnya itu berkembang, jadi bisa digambarkan secara garis vertikal. Baik, kita ambil contoh di tahun 2012. PTA tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000. Nah, dalam 5 tahun berikutnya, berarti mulai tahun 2013, kita lihat hasil usahanya atau performance-nya. 2013 menunjukkan laba fiskal sebesar 200 juta. 2014, teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan rugi fiskal. Rugi fiskal itu berarti ya rugi operasi penghitungan secara perpajakan ya. Karena untuk penghitungan laba rugi itu ada 2 konsep. Pertama secara accounting dan secara fiskal atau secara perpajakan. Kalau secara fiskal berarti sudah memperhitungkan pendapatan yang tidak final. Kemudian biaya yang boleh dikurangkan, barulah di sini ada laba fiskal atau taxable income. Tahun 2015, laba fiskalnya zero atau nihil. Tahun 2016, laba fiskalnya 100 juta. Dan tahun 2017, laba fiskal sebesar 800 juta. Nah, bagaimana penerapan untuk kompensasi kerugiannya? Baik, kita mulai laba fiskal tahun 2013. Untuk rugi fiskal tahun 2012 sebesar 1.200.000.000. Kemudian laba fiskal tahun 2013. Bagaimana menghitung sisa rugi fiskal tahun 2012 atau kompensasi kerugiannya? Karena laba tahun 2013 sebesar 200 juta. Nah, sehingga yang bisa dikompensasi juga sebesar 200 juta. Kita langsung menghitung sisa kerugiannya. Jadi yang negatif di tahun 2012 ditambah nilai positif yang ada di tahun 2013. Jadi negatif 1,2M atau 1.200.000.000 ditambah 200 juta. Sehingga terdapat sisa rugi fiskal atau sisa kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar 1 miliar. Oke, kemudian
operasi tahun 2014. Ternyata perusahaan menderita kerugian sebesar 300 juta. Nah, ini sedikit lebih complicated yang berikutnya. Jadi berapa sisa rugi fiskal di tahun 2012? Masih sama. Karena perusahaannya rugi sehingga tidak ada Rp1 pun yang dikompensasikan, kecuali perusahaan untung. Jadi kompensasi kerugian bisa dilakukan kalau perusahaannya untung. Kalau perusahaannya rugi, seperti contoh di tahun 2014, karena rugi, jadi tidak ada kompensasi kerugian di tahun 2014. Malah yang ada justru perusahaan juga mempunyai nilai kompensasi kerugian yang berasal dari 2 tahun, ya, yaitu 2 tahun yang berbeda di tahun 2012 dan tahun 2014. Akan tetapi teman-teman, bahwa penerapan kompensasi kerugian ini adalah diperlakukan yang tahun paling awal dulu, dihabiskan dulu, baru kemudian kalau ada tahun berikutnya. Nah, jadi kita habiskan dulu yang sisa rugi fiskal atau sisa kompensasi kerugian di tahun 2012, baru kita boleh melakukan kompensasi kerugian dengan menggunakan rugi fiskal di tahun 2014. Itu. Jadi untuk penghitungan tahun ke tahun ini harus lebih detail. Jadi jangan sampai salah. Karena ini akan menentukan nanti besarnya kerugian di tahun berikutnya, dan juga dalam kaitannya ada expired date-nya, ada daluarsa untuk kompensasi kerugian. Baik, kita lihat di tahun 2015. Ternyata tahun ini hasil operasinya belum bagus sehingga mendapatkan zero income atau nihil. Kita lihat sisa kerugian fiskal tahun 2012. Teman-teman di sini kan lihat bahwa tahun setelah tahun 2015 tidak dicantumkan sisa rugi fiskal tahun 2014. Kenapa? Karena penghitungan kompensasi kerugian ini harus dilakukan berdasarkan tahun yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini tidak dimunculkan kerugian fiskal yang tahun 2014 ya, atas laba fiskal yang terjadi di tahun 2015. Baik, kita lihat yang berikutnya di tahun 2016. Tahun ini perusahaan mengalami keuntungannya sebesar 100 juta. Karena tahun 2016 masih belum daluarsa apabila perusahaan menggunakan kompensasi kerugian tahun 2012. Jadi perusahaan masih boleh menggunakan kompensasi kerugian yang berasal dari tahun 2012. Sehingga again di sini karena sisa dari kerugian yang setelah dikompensasi tahun sebelumnya masih sebesar 1 miliar. Nah, ditambahlah dengan laba fiskal tahun 2016, sehingga pada tahun 2016 ini masih ada sisa kompensasi kerugian fiskal. Ini untuk tahun-tahun ini jangan lupa selalu dituliskan ya. Sehingga sisa kompensasi kerugian pada tahun 2016 sebesar 900 juta. Oke. Kemudian tahun 2017. Tahun 2017 ini terdapat laba fiskal sebesar 800 juta. Nah, kemudian masih ada sisa kerugian fiskal tahun 2012 sehingga negatif 900 juta ditambah dengan positif 800 juta. Sehingga diperoleh sisa kerugian di tahun 2012, yaitu sisa kerugian yang berasal dari tahun 2012 sebesar 100 juta.
Nah, pada tahun 2017 ini berarti sudah tahun kelima ya, karena kita hitung 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Berarti masa daluarsa untuk kompensasi kerugian tahun 2012 sudah habis di tahun 2017. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat bahwa sisa kerugian ini masih ada ya, masih ada. Masih ada sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini karena sudah melewati 5 tahun, sehingga di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2018, tidak boleh dilakukan sebagai kompensasi kerugian. Nah, yang ada adalah sisa kompensasi kerugian yang berasal dari tahun 2014. Nah, kita lihat di sini penjelasannya adalah rugi fiskal tahun 2012 sebesar 100 juta yang masih tersisa pada akhir tahun 2017 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2018. Sedangkan rugi fiskal tahun 2014 sebesar 300 juta hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2018 dan tahun 2019 karena jangka waktu 5 tahunnya belum berakhir ya. Oke, kemudian saya akan diskusi apabila kalau di sini laba fiskal tahun 2017 itu tidak sebesar 800 juta, tetapi angkanya akan saya ganti dengan satu laba 2017. Oke. Coba teman-teman ada kertas di teman masing-masing ya di rumah. Coba dihitung berapa sisa kompensasi kerugian di tahun 2017. Ya, dari itu nanti saya akan tanya. Oke, saya coba diskusi dengan siapa? Jose. Gimana, Jos? Tolong hitung sisa kompensasi kerugian di tahun 2017 apabila di tahun 2017 wajib pajak badan tersebut memperoleh laba 1.500.000.000. Ya, bisa dilihat di kemudian yang lain juga tolong mencoba menemukan penghitungan kompensasi kerugian karena nanti saya akan mencoba diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, bisa dijelaskan, Mas Jos? Oke, kita akan diskusi juga bareng-bareng. Jos, are you online? Jose? Jos Mario? Halo? Oke, kalau Pak, sepertinya ada gangguan sinyal sama Jose-nya, Pak. Oke, Farhan. Iya, halo Pak.
Ya, oke, kita lihat tadi ya di gambar. Mm-mm. Jadi di tahun 2017, kalau di contoh soal, kita mendapatkan untung atau tanda plus kan di situ ada, yaitu sebesar 800 juta. Nah, sekarang saya ganti untungnya menjadi 1.500.000.000. Pertanyaan saya, berapakah sisa nilai kompensasi kerugian? Sisa rugi fiskal tahun 2012-nya jadi 0, Pak. Oke, terus? Terus sisa rugi fiskal tahun 2014-nya juga 0. Oke, jadi perusahaan Dia laba rugi fiskal? Dia ada laba pajaknya itu dihitung 300 juta, Pak. Ya, betul. Bagus, pintar. Jadi kita di sini ya, berarti di sini 900. Ini yang berasal dari rugi ya. Sisa rugi. Sisa rugi tahun 2012. Kemudian sisa rugi juga. Ya. Rugi di 2014 sebesar 300. Ya. Tadi laba di 2017 ya. Kita asumsikan berubah menjadi 1.500.000.000. Nah, kita juga lihat di data bahwa sisa rugi fiskal tahun 2012 masih bisa dikompensasi sebesar 900. Jadi negatif ini negatif 900 juta. Dan juga teman-teman juga masih ingat bahwa tahun 2014 terdapat rugi fiskal sebesar 300. Nah, sehingga sisa rugi fiskal di tahun 2012 ditambah sisa rugi fiskal di tahun 2014 dengan laba tahun 2017. Sehingga terdapat laba fiskal ya, atau penghasilan kena pajak sebesar 300 juta. 100 juta ya. Nah, jadi dalam tahun berjalan
kita lihat kan di 2017 itu boleh kita melakukan kompensasi kerugian dari 2 atau 3 tahun yang berbeda sepanjang belum daluwarsa ya di situ teman-teman ya. Dan untuk penghitungannya berurutan persis seperti ini. Jadi jangan sampai ketukar, jangan sampai yang dipakai adalah kompensasi kerugian tahun 2014 dulu, padahal untuk sisa kompensasi kerugian di tahun 2012 masih ada. Nah, intinya seperti itu, bahwa kompensasi kerugian pertama bisa dilakukan kompensasi secara horizontal dan juga kompensasi secara vertikal. Untuk kompensasi secara horizontal hanya boleh atas cabang-cabangnya saja. Tidak boleh digabungan antara perusahaan grupnya. Dan juga atas kerugian dari cabang-cabang atau penghasilan yang tidak dikenakan PPh final atau bukan objek pajak. Nah, itu yang menjadi batasan untuk yang kerugian di horizontal. Dan juga untuk kompensasi kerugian secara vertikal hanya dibatasi selama 5 tahun. Nah, hitungannya adalah di tahun berikutnya. Jadi kalau sekarang di tahun 2020, nah sekali lagi bahwa yang bisa dikompensasikan adalah sampai dengan tahun 2025. Dan ini juga bisa digabung ya antara kerugian vertikal dan kerugian kompensasi kerugian horizontal dan kompensasi kerugian vertikal. Baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, karena ini sering juga mahasiswa salah dalam menghitung kompensasi kerugian, jadi saya akan make sure aja apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, kalau nanti ya, saya menjelaskannya saya lebih lanjut. Oke. Ya, Pak Nano, ya saya ingin bertanya, saya Satria Absen 34, boleh tolong turun ke bawah Pak, ke tabelnya, ke rosternya. Oke, saya bisa. Oke, diturunkan coba Pak. Ya, udah kelihatan di situ juga? Belum. Bentar. Suaranya enggak pelan. Udah kelihatan? Ya, turun sedikit Pak. Kursornya, ini apa namanya, lamannya, jadi buka laman selanjutnya, laman 116. Oke. Ya, nah, ya, oke. Karena kan tadi Bapak mengatakan kalau mahasiswa itu kan keras salah di kompensasi kerugian, makanya saya mau minta izin, saya minta menegaskan ya. Jadi begini, mohon maaf kalau saya agak ini, tapi saya ini ya Pak. Jadi kan misalnya di 2012 kan ada rugi 1.200. Iya. Ya. Nah, apa namanya, kita kan baru bisa mengkompensate di tahun 2013, artinya 0, tahun 2012 adalah tahun ke-0, betul? Tahun 2012 adalah tahun ke-0. Iya. Iya. Ya, tahun ke-0, karena kalau saya anggap tahun ke-1 artinya berarti dikompensasi gitu loh. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, tahun 2013 apa namanya, masuk 200, ada laba 200, kita masukkan di tabel yang sebelah ini kompensasi kerugian fiskal 200 ya. Terus kan 2014 kan ada rugi 300. Kalau rugi kan tidak bisa kita kompensasi kan? Iya, betul. Tidak bisa kita kompensasi, dan 300 ini harus ditahan sampai 1.200-nya ini entah habis ataupun kadaluarsa kan? Iya.
Ya. Terus 2015 kan BEP. Berarti di tahun 2015 kan tidak ada kompensasi. Iya. Terus di 2016 kan ada laba 100, kita habiskan dulu 1.200 kan? Nah, terus yang saya agak bingung di tadi waktu Bapak ubah asumsinya menjadi laba 1.500, saya agak bingung kalau perhitungannya Bapak kan tadi langsung 15 dikurang kompensasi 2000 berapa? 12, terus langsung dikompensasi 2014. Itu saya agak bingung karena jadi boleh nggak seperti ini? Saya di 2017 kan kita laba 15 nih. Iya. Laba 15, kita tutup dulu di 2017 itu tutup habis kan berarti masih ada laba fiskal kan? Masih ada laba fiskal baru dikurangkan 300 tadi. Iya. Itu bisa. Bisa seperti itu juga. Nah itu karena saya bingung kalau model langsungan loh. Kok dari mana gitu loh? Kok sampai tadi penjawab tuh mengatakan laba 300. Terus apa namanya terkait kompensasi vertikal sama horizontal. Itu siapa duluan, Pak? Kenapa? Terkait kompensasi horizontal sama kompensasi vertikal itu siapa duluan alias siapa yang harus didulukan? Vertikal dulu atau horizontal dulu? Oke. Baik. Bagus pertanyaannya. Kenapa? Ya, bagus pertanyaannya. Untuk terima kasih. Penghitungan penghasilan ya, penghitungan penghasilan atau penghitungan hasil performance atau operasi perusahaan, ada ketentuan adalah yaitu digabungkan dalam tahun berjalan terlebih dahulu. Misalkan di tahun 2012 yaitu berasal dari operasi kantor pusat di tahun 2012. Nah, kemudian juga kalau dia mempunyai cabang-cabang akan juga digabungkan dengan cabang-cabang lain. Cabang-cabang lain yang berasal dari tahun yang sama. Itu dulu yang akan disusun. Jadi horizontal dulu digabungkan, baru nanti masuk ke kita melakukan kompensasi berdasarkan prinsip kompensasi kerugian secara vertikal. Oke. Nah itu, ya. Nah, berarti horizontal dulu kita habisin bersih. Maksudnya kalau baru kita selesaikan kompensasi vertikal. Oke, Pak, udah jelas. Terima kasih, Pak. Ya, karena memang itu prinsip yang dipakai dalam penghitungan atau kalau kita refleksikan juga itulah yang dipakai sebagai dasar dari penghitungan laba rugi secara akuntansi. Nah, secara akuntansi kita perpajakan pertama adalah kiblatnya secara akuntansi, itu yang akan dipakai dulu. Akuntansi mengatakan bahwa operasi tahun berjalan akan meliputi adalah hasil kinerja tahun berjalan, baik dari induknya maupun dari cabang-cabangnya. Bahkan secara lebih luas lagi, kalau merupakan perusahaan yang mempunyai grup, jadi perusahaan grup di mana perusahaan itu mempunyai cabang-cabang, maka digabung dengan cabang-cabangnya. Tetapi khusus perpajakan akan dihitung entity by entity. Untuk operasi induk hanya terkait dengan kegiatan induknya aja, semata-mata khusus untuk induknya aja. Dan untuk anak perusahaannya, yaitu subsidiarinya juga akan berlaku khusus untuk subsidiarinya satu persatu. Tidak boleh digabungkan. Itu. Tetapi dalam hal wajib pajak itu mempunyai cabang-cabang, jadi dibedakan antara anak perusahaan dan cabang. Anak gen, kalau anak perusahaan itu mempunyai NPWP yang berbeda, jadi berbeda sama sekali. Biasanya untuk NPWP badan itu 01 ya, nah, untuk digit pertamanya. Tapi sekarang sudah ada yang 06 karena ada tambahan wajib pajak yang banyak. Itu total wajib pajak sekarang itu kita sudah mencapai 42 juta wajib pajak. Di Indonesia terdapat sejumlah itu, 42 juta wajib pajak. Jadi dulu masih belum memperhitungkan sampai adanya 0 berikutnya. Dulu itu awal mulanya memang 01 hanya mencakup badan, tetapi dengan perkembangan jumlah wajib pajak, maka kode depannya itu
ada yang 0,6, kemudian bahkan ada yang 11, bahkan ada yang 12. Nah, itu berubah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari entitas anak perusahaannya pun akan berbeda. Yang tadinya awalnya 01 bisa nanti 03 atau 011 atau 012, itu akan berbeda. Belum lagi secara keseluruhan. Jadi dari sisi NPWP-nya pasti sudah berbeda. Nah, tidak hanya sekedar cabangnya, tetapi kalau kaitannya dengan penggabungan kerugian atau laba secara horizontal, hanya terkait dengan di cabang-cabangnya. Karena NPWP-nya prinsipnya sama semuanya kecuali di kode cabang. 3 terakhir kode itu adalah kode cabang. Itu yang akan digabungkan. Itu makanya tadi kalau kita ambil contoh wajib pajak orang pribadi itu atas hasil dari satu NPWP untuk orang pribadi. IWP badan pun sama. Atas hasil usaha NPWP badan yang sama kecuali beda cabangnya. Itulah yang nanti kita akan lakukan gabungan dari hasil operasi baik itu menunjukkan laba maupun rugi. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang kompensasi vertikal ya, baru nanti akan diperhitungkan dengan apakah masih lewat daluarsa atau tidak. Kalau sudah melewati daluarsa berarti sudah tidak bisa dikompensasi karena ada keterbatasan ruang lingkup sebanyak-banyak 5 tahun dan urutannya adalah satu persatu. Kerugian yang paling awal itu yang akan dikompensasi di tahun-tahun berikutnya. Kalau misalkan dalam tahun berjalan itu bisa dilakukan 2 kompensasi kerugian, ya itu bisa dilakukan dengan cara tadi, baik itu kalau kita memang melihat bahwa nanti langsung bisa kita peroleh dari kompensasi kerugian itu adalah hasilnya laba, ya kita akan melakukan gabungan secara bersama. Tetapi kalau tidak, bisa dilakukan dengan cara misalkan tadi yang disampaikan Mas Satria betul, itu bisa dilakukan satu persatu dulu. Jadi yang tahun 2017 kita kompensasi dulu dengan hasil kerugian di tahun 2012, ya kan, sebesar 900. Kemudian masih ada sisa laba ya, masih ada sisa labanya sebesar 600. Nah, kemudian ada sisa kerugian di tahun 2014 sebesar 300 juta. Kita akan kurangkan dari 600 juta sehingga terdapat laba kena pajak ya. Atau laba fiskalnya sebesar 300 juta yang akan menjadi dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak. Nah, itu yang bisa kita lakukan terkait dengan kompensasi kerugian. Kemudian karena ini udah jam 9.02, saya udah lagi ditunggu meeting. Nah, berikutnya ini terkait dengan satu lagi, yaitu terkait dengan kredit pajak. Kredit pajak luar negeri ini juga sedikit complicated. Nanti kita akan bahas lagi. Tolong di arrange, terserah nanti hari Sabtu jam berapa ya. Kemudian kita akan bahas di hari Sabtu, atau misalkan di hari Sabtunya nggak bisa, kita akan bahas di hari Minggunya. Ya, tolong diberikan aja awal ke saya akan jelaskan untuk yang sisanya ini, karena saya nggak mau ada yang kelewat. Ini hal-hal yang cukup penting, karena kalau yang lainnya terkait dengan penghitungan tarifnya tadi sudah saya jelaskan, ada perubahan dari 25% kemudian berubah menjadi 22% dan menjadi 20%, dan kemudian nanti penghitungan berapa nanti akan menghasilkan over tax ya, akan lebih bayar ya, atau overpayment atau underpayment menjadi lebih bayar di pasal 28-nya atau di pasal 29 terkait kurang bayar. Itu lebih mudah lagi lah itu karena penghitungannya hanya penghitungan seperti kita belajar matematika secara aritmetik lah, kalau itu kan cara gampang banget. Tapi konsep untuk pemahaman dari kompensasi itu memang cukup pelik tadi, bahkan juga di kelas sebelumnya itu bahasnya lama banget itu. Nah, kemudian nanti yang terkait dengan kredit pajak juga akan saya terangkan bagaimana penghitungan kredit pajaknya yang berasal dari luar negeri digabung dengan kredit pajak yang berasal dari dalam negeri. Baik teman-teman, sekali lagi saya akan terbuka, saya singgung lagi kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang nilai, saya akan berikan secara objektif apapun hasilnya. Ya, kemudian untuk yang bahasan kita belum selesai pada hari ini, saya berikan kesempatan di arrange waktunya ya di hari Sabtu ya. Saya juga masih ada
kelas lain, saya ngisi D4 sampai dengan jam 12 atau jam 1. Nanti sama-sama kita bisanya di jam setelah jam itu kita susun. Kemudian kalau misalkan nggak bisa, mungkin dari saya nggak bisa, tapi kita nanti bisa negotiable buat schedule dan bisa kita dakwakan di hari Minggu. No problem, 1 jam, 2 jam is okay. Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi sehingga tidak lagi ada nanti kesalahan dalam pengerjaan terutama di soal-soal nanti di ujiannya, di ujian final testnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi dan juga terutama pemahamannya. Baik, saya akhiri sampai sekarang. Mohon maaf kalau belum ada saya belum bisa menjawab semua pertanyaan pada hari ini, tapi saya harapkan tetap semangat, masih ada kesempatan dan kita ketemu lagi, dan saya akan berikan kesempatan kalau ada soal-soal kita akan bahas dengan kelas yang lainnya sehingga nanti lebih efisien ya, lebih efisien untuk pembahasannya. Kelas 425 dan 426 bisa karena secara online, tidak ada keterbatasan ruangnya. Nah, kita bisa diskusi bareng-bareng. Ya. Thank you so much for your attention. Sampai ketemu lagi. Have a good day. Bismillah. Stay happy, stay healthy, dan stay semangat. Ya. Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa jam 7.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.